Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema jahat banget. Mereka gigih ingin menjatuhkan kamu sampai melakukan ritual dukun. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang di luar sana yang begitu gigih dan terobsesi untuk menghancurkan hidupmu, seolah-olah itu adalah satu-satunya tujuan yang memberi makna pada keberadaan mereka. Mereka tidak main-main dalam usaha mereka. Mereka melakukan segala cara yang bisa terpikirkan, bahkan yang paling kotor sekalipun, untuk menjatuhkan semua yang telah kamu bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun penuh perjuangan, keringat, dan pengorbanan yang tak pernah dilihat orang lain. Mereka tidak hanya puas dengan cara-cara biasa seperti menyebar fitnah atau mencari-cari kesalahanmu. Mereka melangkah lebih jauh, menggunakan metode yang benar-benar ekstrim dan tak terduga, seperti memanfaatkan ritual-ritual dukun, mantra-mantra aneh, atau bahkan kekuatan gelap yang mereka percaya bisa membantunya mencapai tujuan jahat mereka. Bagi orang biasa, cara-cara ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di cerita-cerita mistis, tapi bagi mereka, ini adalah senjata nyata yang mereka gunakan tanpa ragu. Meskipun itu jelas-jelas melanggar batas etika, moral, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat pada umumnya. Mereka tidak peduli jika tindakan mereka dianggap gila atau salah, karena di mata mereka, menghancurkanmu adalah harga yang pantas untuk dibayar apapun caranya. Ini bukan sekadar soal cemburu atau iri hati yang biasa, seperti yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya karena mereka melihatmu sukses sementara mereka merasa tertinggal. Tidak, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya yang mendorong mereka. Di dalam hati mereka, ada dendam yang membara, sebuah kebencian yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana, yang membuat mereka merasa bahwa hidup mereka hanya akan lengkap jika mereka bisa melihatmu jatuh, hancur, dan kehilangan segalanya yang kamu miliki. Mereka yakin bahwa dengan merusakmu, mereka akan mendapatkan kepuasan yang selama ini mereka cari, atau setidaknya bisa merasa sedikit lebih baik tentang diri mereka sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kegagalan. Mereka melihatmu sebagai cermin dari semua yang mereka inginkan, tapi tak pernah bisa capai. Kesuksesanmu, ketenanganmu, hubunganmu yang harmonis, dan stabilitas yang kamu miliki dalam hidup. Bagi mereka, kamu adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka idamkan. Tapi juga sesuatu yang mereka benci, karena itu mengingatkan mereka pada betapa kosongnya hidup mereka sendiri. Mereka merasa bahwa jika mereka bisa menghapusmu dari gambaran itu, jika mereka bisa merobohkan duniamu yang tampak sempurna, maka mereka akan menemukan kedamaian yang selama ini hilang dari hati mereka. Namun, meskipun mereka tampak begitu yakin dan penuh semangat dalam rencana jahat mereka, ada sesuatu di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Di balik semua kekuatan gelap yang mereka coba gunakan, di balik setiap langkah cerdas yang mereka rencanakan dengan hati-hati, ada perasaan ragu yang terus menggerogoti mereka, seperti bisikan kecil yang tak pernah berhenti. Mereka mungkin terlihat percaya diri di luar, tapi di dalam hati mereka bingung, seolah-olah mereka sedang bertarung melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka tangani. Setiap kali mereka melihatmu, melihat betapa kuatnya kamu berdiri, betapa stabilnya hidup yang telah kamu bangun, dan betapa damainya batinmu meskipun ada badai yang mereka coba ciptakan, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihancurkan. Semakin mereka berusaha, semakin jelas bagi mereka bahwa kamu memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh, sesuatu yang jauh di dalam dirimu, yang membuatmu tetap tegak meskipun mereka melemparkan segala macam kejahatan ke arahmu. Dan itu membuat mereka takut. Mereka merasa terancam oleh ketahananmu, oleh cara kamu tetap tersenyum meskipun mereka berusaha membuatmu menderita.
dan oleh fakta bahwa semua yang kamu miliki, keluarga yang hangat, teman yang setia, keuangan yang stabil, dan prestasi yang membanggakan, adalah sesuatu yang mereka impikan, tapi tak pernah bisa wujudkan. Setiap hari, mereka memandangmu dari kejauhan, memperhatikan hidupmu yang penuh warna, dan itu seperti pisau yang menusuk hati mereka. Mereka melihat bagaimana kamu menjalani hidup dengan penuh percaya diri, bagaimana orang-orang di sekitarmu menghormatimu, dan bagaimana setiap langkahmu seolah membawa keberhasilan baru. Bagi mereka, kamu seperti seseorang yang memegang dunia di tanganmu. Seseorang yang tidak pernah goyah meskipun angin kencang berusaha merobohkanmu. Mereka iri pada stabilitas yang kamu miliki, bukan hanya soal uang atau kesuksesan, tapi juga kedamaian batin yang terpancar dari wajahmu, kehangatan keluargamu, dan kepercayaan yang kamu dapatkan dari orang-orang di sekitarmu. Semua itu adalah hal-hal yang mereka inginkan dengan sangat, tapi yang mereka tahu tidak akan pernah bisa mereka raih dengan cara yang benar. Jadi mereka memilih jalan gelap, berpikir bahwa jika mereka tidak bisa memiliki apa yang kamu miliki, maka mereka akan memastikan kamu juga kehilangannya. Tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka merasa ada kekosongan di dalam diri mereka yang tidak bisa diisi, sebuah lubang hitam emosional yang terus membesar meskipun mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka kejar di dunia luar. Usaha mereka untuk menghancurkanmu bukanlah sesuatu yang ringan. Itu membutuhkan tenaga, pikiran, dan bahkan pengorbanan yang tidak kecil. Mereka mungkin harus mengeluarkan banyak uang untuk dukun-dukun itu, menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan setiap langkah, dan menanggung beban emosional dari semua kebencian yang mereka pelihara. Tapi ironisnya, semakin keras mereka berusaha, semakin lelah mereka rasakan. Kelelahan itu bukan hanya soal tubuh yang capek, tapi juga pikiran dan hati yang mulai retak. Setiap kali rencana mereka gagal, setiap kali mereka melihatmu bangkit kembali lebih kuat, mereka merasa seperti sedang memukul tembok yang tak bisa dihancurkan. Frustrasi mulai menggerogoti mereka, membuat mereka bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar worth it. Mereka mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah siklus tanpa akhir, di mana mereka terus menyerang, tapi tidak pernah benar-benar menang. Dan di tengah semua itu, kenangan lama mulai muncul kembali, menghantui mereka seperti bayangan yang tak bisa mereka usir. Kenangan tentang masa lalu mereka yang penuh luka, tentang kegagalan yang mereka coba kubur, dan tentang semua hal yang membuat mereka menjadi seperti sekarang. Melihatmu sukses hanya membuat luka-luka itu terbuka lagi, mengingatkan mereka pada betapa jauhnya mereka dari kehidupan yang mereka impikan. Meskipun mereka terus maju dengan rencana mereka, meskipun mereka mencoba setiap cara yang mereka tahu, dari yang rasional sampai yang paling tak masuk akal, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa rintangan terus bermunculan. Setiap taktik yang mereka coba seolah bertemu dengan dinding tak terlihat. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka pada masalah baru yang lebih besar. Mereka ingin percaya bahwa mereka masih punya kendali, bahwa mereka bisa mengalahkanmu jika mereka cukup gigih. Tapi di dalam hati, mereka mulai merasa bahwa ini adalah pertarungan yang tidak akan pernah mereka menangkan. Mereka tertekan, bingung, dan semakin jauh dari tujuan awal mereka, tapi mereka tidak bisa berhenti. Bukan karena mereka yakin akan berhasil, tapi karena mereka sudah terlalu dalam, terlalu terikat pada obsesi mereka untuk melihatmu hancur. Sementara itu, di sisi lain, kamu berdiri tegak seperti pohon yang kokoh di tengah badai. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa menggoyahkanmu dengan semua kejahatan yang mereka lemparkan, tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatanmu bukan hanya ada di permukaan, bukan hanya di kesuksesan atau stabilitas yang terlihat oleh mata. Kekuatanmu ada di dalam, di hati yang tenang, di pikiran yang jernih, dan di jiwa yang tidak mudah menyerah. Kamu punya kedamaian batin yang tidak bisa mereka rebut, sebuah pondasi yang telah kamu bangun dengan kerja keras dan kepercayaan pada dirimu sendiri.
Mereka mungkin bisa mengguncang duniamu sedikit, tapi mereka tidak akan pernah bisa merobohkannya, karena kamu tahu cara menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Kamu tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, karena kamu mengerti bahwa itu hanya akan menyeretmu ke dalam kegelapan yang sama seperti mereka. Sebaliknya, kamu memilih untuk tetap fokus pada jalurmu, pada tujuanmu, dan pada semua hal baik yang telah kamu ciptakan dalam hidup ini. Mereka tidak menyadari bahwa dengan setiap usaha mereka untuk menghancurkanmu, mereka sebenarnya sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Semua energi negatif yang mereka keluarkan, semua waktu dan tenaga yang mereka habiskan, hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka sedang melawanmu, tapi sebenarnya mereka sedang melawan bayangan mereka sendiri. Bayangan dari semua ketakutan, kegagalan, dan ketidakpuasan yang mereka bawa sejak lama. Kamu di sisi lain terus melangkah maju, tidak tergoyahkan oleh apa yang mereka coba lakukan. Kamu tahu bahwa takdir ada di tanganmu, bukan di tangan mereka. Dan bahwa tidak ada ritual dukun atau kekuatan gelap yang bisa mengubah apa yang sudah ditulis untukmu. Mereka mungkin terus mencoba, tapi pada akhirnya mereka akan melihat bahwa semua usaha mereka sia-sia. Mereka akan tenggelam dalam kelelahan dan kekalahan mereka sendiri, sementara kamu tetap berdiri, menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk meraih lebih banyak lagi dari apa yang telah kamu capai. Karena kamu adalah seseorang yang tak bisa mereka kalahkan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu punya kekuatan sejati yang mereka tidak akan pernah pahami. Ketahanan, kebijaksanaan, dan keyakinan pada dirimu sendiri yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 777 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.